Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irham Nasya Elkisya Putri dengan NIM C0E025001 dengan dasar pengampu Bapak Dr. Wimi Eka SEMSI dan Ibu Dalia SEMS dengan mata kuliah perpajakan. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan yaitu SPT dan SSP. Nah, teman-teman tahu nggak SPT dan SSP ini apa? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video ini. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan pajak, dan harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan bagi wajib pajak. Nah, fungsinya yaitu surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selanjutnya, ada prosedur-prosedur penyelesaian SPT. Nah, yang pertama, penghasilan surat pemberitahuan SPT, wajib pajak mengambil formulir SPT di kantor pajak atau melalui media yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pengisian SPT. Setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, penggunaan bahasa asing. Wajib pajak yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dapat menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang tertentu. Yang keempat, penandaan SPT. Penandaan SPT dapat dilakukan secara biasa atau menggunakan media tanda tangan, stempel, faksimil sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, lampiran bukti. Para SPT wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti yang diperlukan, seperti laporan keuangan, bukti potong pajak, dan dokumen pendukung lainnya. SPT dan pengungkapan ketidakbenaran. Yang pertama, ada pembetulan SPT. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan dalam persaingan atau pelaporan data pajak. Pembetulan dapat dilakukan atas kemauan sendiri atau dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, ada pengungkapan ketidakbenaran SPT. Apabila wajib pajak telah dilakukan pemeriksaan tetapi menemukan ketidakbenaran dalam SPT, maka wajib pajak dapat mengungkapkan ketidakbenaran tersebut secara sukarela kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Konsekuensinya, wajib pajak tetap harus melunasi kekurangan pajak yang terutang beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan. Secara garis besar, SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak. Yang B. Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari 1. SPT masa pajak penghasilan, 2. SPT pajak nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai, 3. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pungut pajak pertambahan nilai. Nah, SPT dapat berbentuk formulir kertas, hard copy, atau dokumen elektronik.
pada batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, SPT masa disampaikan paling lama setelah akhir masa pajak. Khusus SPT masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikut setelah masa pajak berakhir. SPT tahunan PPh orang pribadi disampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya ada SPT tahunan PPh badan disampaikan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kita akan membahas perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Perpanjangan wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan maksimal 2 bulan dari batas waktu normal dengan penyampaian pemberitahuan perpanjangan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. 2. Syarat yang dilampirkan. Perhitungan sementara pajak terutang, laporan keuangan, bukti pelunasan kekurangan pajak. S3. Penandatanganan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Jika oleh kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus. 4. Cara penyampaian. Secara langsung ke KPP melalui pos atau kurir dengan bukti pengiriman melalui saluran elektronik yang telah ditetapkan oleh DJP. Yang kelima, ketentuan jika syarat tidak lengkap maka pemberitahuan perpanjangan dianggap tidak. Selanjutnya ada sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Sanksi atas keterlambatan dan kesalahan SPT. 1. Didenda keterlambatan penyampaian SPT. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan, 100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang kedua, jika kealpaan atau kelalaian wajib pajak. Jika wajib pajak karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan negara, maka pada pelanggaran pertama tidak dikenakan pidana, tetapi wajib pajak melunasi kekurangan pajak yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang dikurang bayar. Yang ketiga, kealpaan yang terjadi kembali. Apabila kelalaian tersebut lagi setelah pelanggaran pertama, maka wajib pajak dapat dikenakan denda minimal 1 kali dan maksimal 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar, atau pidana kurungan 3 bulan sampai 1 tahun. Yang keempat, kesenjangan dalam pelanggaran pajak. Jika seseorang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang tidak benar sehingga merugikan pendapatan negara, maka dapat dikenakan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun serta denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, selanjutnya kita akan membahas surat setoran pajak atau SSP. Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada kas negara melalui bank atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. SSP digunakan sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi surat setoran SSP adalah sebagai berikut. Sebagai bukti resmi bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak kepada negara. Selain itu, SSP juga berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan untuk mencatat dan melaporkan pembayaran pajak sehingga dapat memudahkan pengawasan
serta pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak. Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan SSP dapat dilakukan melalui bank presesi, kantor pos, atau lembaga keuangan lain yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran dari wajib pajak. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Pembayaran masa pajak untuk suatu masa pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Surat tagihan pajak (STP) pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan STP. Kekurangan pembayaran pajak SKPB atau SKBP. Jika terdapat kekurangan, pembayaran pajak ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKP atau SKBP. Maka, pajak tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketentuan tersebut. Tata cara menunda atau mengatur pembayaran atas ketetapan pajak. Wajib pajak yang tidak mampu melunasi pajak yang terutang sekaligus dapat mengajukan permohonan untuk menunda atau mengatur pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan menjelaskan alasan yang jelas serta jumlah yang akan ditunda atau diangsur pembayarannya. Jika permohonan disetujui, wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara bertahap atau menunda pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak wajib pajak. Namun, atas penundaannya atau angsuran tersebut biasanya dikenakan bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pull your panties down from under you.